Om Swastiastu. Selamat ketemu kembali adik-adik semua dalam lanjutan daripada mata kuliah perawatan komunitas, khususnya di dalam topik usaha kesehatan sekolah. Jadi pada pertemuan pertama kita sudah membahas terkait dengan konsep maupun teori yang berkaitan dengan usaha kesehatan sekolah tersebut. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana aplikasi penerapan maupun praktik yang bisa dilakukan di dalam melakukan usaha kesehatan sekolah tersebut. Jadi saya ulas review sedikit terkait dengan ruang lingkup kegiatan usaha kesehatan sekolah yang bisa dilakukan. Itu ada 3 poin pokoknya. Yang pertama terkait dengan pemberian pendidikan kesehatan yang bisa diberikan kepada anak sekolah, kemudian masyarakat sekolah maupun lingkungan yang ada di sekitar sekolah tersebut. Kemudian selain kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan kesehatan, kita juga bisa melakukan atau memberikan pelayanan kesehatan. Jadi ini biasanya dilakukan, diberikan oleh tenaga kesehatan yang ada di puskesmas yang mewilayahi daripada sekolah tersebut. Jadi mereka akan datang, baik itu akan memberikan imunisasi, melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan gigi mulut, maupun kesehatan-kesehatan lainnya yang ada di sekolah. Nah, kemudian kegiatan yang ketiga, pembinaan lingkungan sekolah. Ya, jadi ini untuk bisa memelihara lingkungan yang sehat untuk menunjang daripada kesehatan masyarakat di sekolah tersebut. Nah, jadi 3 hal inilah poin penting kegiatan yang bisa dilakukan di sekolah. Nah, untuk ke depan ini, di dalam topik ini, untuk aplikasinya, kita akan lebih menitik beratkan terkait dengan pendidikan kesehatan. Jadi itu yang akan kita fokuskan di dalam tugas yang selanjutnya ini yang mungkin akan adik-adik akan dapatkan berikutnya. Nah, seperti yang kita ketahui, kegiatan-kegiatan UKS itu yaitu yang pertama membina sarana keteladanan gizi, baik itu kantin sekolah, makanan yang ada di lingkungan sekolah, makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak, dan lain sebagainya. Kemudian membina sarana keteladanan lingkungan, jadi memperhatikan bagaimana kesehatan lingkungan sekitar sekolah. Ya, seperti menggerakkan pemeliharaan dan pengawasan lingkungan sekolah berupa pengolahan sampah, sama pembuangan air limbah, WC, kamar mandi, kebersihan kantin, ruang UKS, dan lain sebagainya. Begitu juga bisa di lingkungan mencegah terbentuknya tempat pembiakan daripada binatang yang bisa menyebabkan penyakit di lingkungan anak sekolah. Misalnya di sana lalat maupun nyamuk demam berdarah. Kemudian kegiatan lainnya membina kebersihan perseorangan. Jadi personal hygiene daripada anak-anak sekolah maupun masyarakat di lingkungan sekolah tersebut. Jadi yang sering kita lakukan, yang sering kita amati terkait dengan pemeriksaan kuku, telinga, rambut, gigi, dan lain sebagainya. Ya, yang termasuk dalam kegiatan personal hygiene. Nah, kegiatan-kegiatan yang lainnya bisa dikerjakan di sekolah melalui kader kesehatan sekolah. Jadi dibentuklah anak-anak sekolah yang bergabung di dalam kegiatan ekstra dan lain sebagainya untuk bisa membantu kegiatan UKS tersebut. Jadi ada kader kesehatan. Maupun bisa juga dokter kecil, penjaringan kesehatan peserta didik, pemeriksaan kesehatan, imunisasi, pengawasan, kemudian penanganan kasus anemia maupun pencatatan dan pelaporan. Nah, jadi itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di UKS. Nah, berikutnya terkait dengan aplikasinya yang saya sampaikan tadi,
terkait dengan trias UKS, yang kita fokuskan di sini adalah bagaimana pendidikan kesehatan. Sehingga saat ini adik-adik akan saya berikan tugas di mana di dalam satu kelompok kelas ini, jadi di dalam satu kelas ini akan dicoba untuk dibagi menjadi 12 kelompok. Silahkan itu disesuaikan berapa anggotanya di dalam satu kelompok sesuai dengan jumlah yang ada di kelas. Nah, berikutnya masing-masing kelompok tolong membuat media untuk bisa memberikan pendidikan kesehatan kepada anak usia sekolah maupun lingkungan yang ada di sekolah yang berupa media virtual. Apakah itu video, kemudian apakah itu poster yang akan dipresentasikan dalam bentuk video, maupun membuat animasi-animasi yang bisa memberikan pendidikan kesehatan kepada anak usia sekolah. Jadi silakan adik-adik untuk meng-create-nya sesuai dengan pilihan daripada kelompok. Yang tentunya sesuai dengan topik-topik yang memang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di UKS. Nah, kemudian berikutnya, tugas tersebut mohon dipresentasikan nanti ya terkait dengan media yang dibuat. Jadi contohnya misalnya seperti yang kita lakukan saat ini, sering kita lakukan, misalnya adik-adik membuat poster, jadi poster ini yang adik-adik presentasikan. Nah, presentasi inilah yang adik-adik akan rekam, record, baik seperti yang kita lakukan saat ini menggunakan aplikasi media Zoom, ataukah mungkin ada teman adik-adik atau keluarga yang lain di rumah itu merekam kegiatan adik-adik ya untuk bisa memberikan pendidikan kesehatan tersebut sesuai dengan topik yang ada. Nah, berikutnya tugas dipresentasikan pada saat pertemuan terakhir dengan saya. Ya, jadi khusus pertemuan dengan saya di pertemuan terakhir sebelum UTS. Yang artinya kapan dengan saya terakhir sebelum UTS, pada saat itulah kita nanti presentasikan tugas daripada adik-adik ini. Nah, sebelum presentasi, mohon tugas tersebut sudah dikirimkan ke koordinator kelas. Kemudian koordinator kelas nanti mengirimkan ke saya, sehingga tidak terpisah-pisah daripada tugas adik-adik. Nah, jadi itu tugas selanjutnya yang harus adik-adik kerjakan selama waktu perawatan komunitas ini dalam waktu 2 jam. Mudah-mudahan bisa selesai. Kalau tidak selesai, silahkan masing-masing kelompok tersebut berdiskusi secara virtual, baik itu dengan Zoom ini maupun dengan platform-platform lainnya seperti WA call dan lain sebagainya. Ya, nah jadi itu tugas selanjutnya barangkali untuk adik-adik semua. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan nanti disampaikan ya lebih lanjut. Nah, topik tugas yang harus adik-adik buat, ini ada 12 tadi, 12 grup. Mulai dari kegiatan imunisasi yang diberikan di anak sekolah, kesehatan gigi mulut, pertolongan pertama pada kecelakaan, mungkin di sana mungkin bisa diceritakan misalnya anak-anak ada yang jatuh, itu misalnya, ada yang tiba-tiba kejang, ada yang kecelakaan dan lain sebagainya. Silahkan itu disetting. Kemudian adanya personal hygiene seperti tadi, mungkin kebersihan kuku, rambut, kemudian makanan bergizi bagi anak, perilaku hidup bersih dan sehat, atau bagaimana membuat sekolah sehat, kantin sehat, kebersihan lingkungan di sekitar sekolah, melakukan P3M, jadi mencegah terhadap terjadinya penyakit akibat vektor, baik itu nyamuk maupun lalat nantinya, apotek hidup yang ada di sekolah. Nah, barangkali itu nanti yang berkaitan dengan kondisi lingkungan di sekolah, yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di usaha kesehatan sekolah.
Jadi ini topik-topik tugasnya. Silakan adik-adik melalui koordinator mata kuliah untuk membagi daripada topik ini di masing-masing kelompok. Jadi intinya satu kelompok membahas satu topik. Jadi itu adik-adik mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kalau memang ada silahkan nanti disampaikan di grup. Ya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Selamat bekerja adik-adik semua. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan semuanya bisa mengerjakan dengan baik dan bisa mempresentasikan tepat pada waktunya dan mengumpul tepat pada waktunya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Om Santi 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 Om.